wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Olin Anta Putri. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas about router OS dan router board. Nah, di sini kita memiliki 3 materi ya teman-teman. Yang pertama yaitu router OS, router board, yang kedua ada router OS features, yang ketiga adalah name, type, arsitektur router board. Nah, pada sebelumnya saya menjelaskan bahwa mikrotik itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama software dan yang kedua adalah hardware. Nah, untuk yang softwarenya itu berbentuk router OS dan yang hardware berbentuk router board. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai router OS. Nah, jadi router OS itu based on OS atau operasi sistem seperti Windows dan Linux. Yang kedua ada sistem operasi yang digunakan perangkat mikrotik router board. Jadi router board itu menggunakan sistem operasi yaitu router OS. Lalu yang ketiga ini dapat diinstal di PC atau sebagai VM atau virtual machine. Nah, jadi router OS itu diinstalnya itu di PC karena kita bisa mengcustom RAM, prosesor, dan juga harddisknya. Kalaupun ada masalah seperti tersambar petir dan semua perangkat rusak, kita itu hanya mengganti LAN card-nya saja. Tetapi berbeda dengan router board, jika tersambar petir atau semua perangkat rusak, kita harus mengganti semua komponennya. Nah, jadi itu lebih memudahkan kita menggunakan router OS. Dan juga jika ada fitur-fitur yang bagus, kita bisa menginstalnya di router OS. Lalu yang keempat yaitu ada standalone operating system yang berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Nah, jadi router itu ada banyak, salah satunya itu mikrotik 86-bit. Di sini saya akan coba mencarinya yaitu mikrotik X86-bit. Nah, seperti ini tampilan dari mikrotik X86-bit ya teman-teman. Nah, mikrotik X86-bit ini memiliki banyak jenis seperti, sebentar kita ketik dulu, yaitu mikrotik Dinara yang bentuknya seperti ini. Lalu ada mikrotik Aneto. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu ada mikrotik Ogma yang seperti ini ya teman-teman. Bahas mengenai router board. Jadi router board itu built-in hardware or board. Jenis mikrotik yang hardware itu bentuknya router board. Kalau software itu berbentuk OS, maka hardware itu berbentuk perangkat fisik. Lalu yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi, router board itu dibuat untuk menjalankan sistem. Kalau router OS itu adalah sistem operasinya. Nah, lalu yang ketiga, ada segala fitur bisa terdapat di satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi, mikrotik itu memiliki banyak fitur seperti switching, routing, dan lain-lain. Fitur-fitur tersebut bisa tergabung dalam satu perangkat, yaitu router board, ataupun bisa juga terpisah sendiri sesuai dengan fiturnya. Nah, jika fitur terpisah, maka bisa meringankan beban si router board. Nah, berbeda dengan router OS, router board itu tidak bisa di-custom, di RAM, prosesornya itu sudah ditetapkan atau default dari sananya. Lalu yang keempat, itu tersedia mulai dari low end sampai high end. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu router OS features. Nah, di sini ada support, routing, firewall telnet, QoS, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Nah, untuk support wirelessnya, network itu tanpa kabel, wireless itu tanpa kabel, dan ada yang khusus indoor dan juga ada yang outdoor. Dengan standarisasi itu ada A, B, G, N, dan AC. Nah, untuk indoor itu ada CAP wireless mikrotik, sedangkan outdoor itu terbagi menjadi 2 point-to-point atau PTP, dan yang kedua ada point-to-multipoint atau PTMP. Nah, untuk PTP contohnya itu ada mikrotik S, X, T, S, Q. Yang tampilannya itu gambarnya seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada mikrotik Kinetis yang seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu juga ada mikrotik LGH
AC yang seperti ini. Nah, sedangkan untuk PTMP atau point to multipoint itu ada MikroTik, Manbox yang seperti ini. Lalu juga ada MikroTik, Omnitik yang seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada routing yang terbagi menjadi dua, yaitu statik dan juga dinamik. Lalu ada firewall dan NAT. Firewall itu digunakan sebagai proteksi mengatasi serangan, memblokir website, mengatasi serangan internal, dan juga bisa menanamkan proteksi. Jadi, MikroTik bisa tetap aman. Lalu ada NAT yang bisa digunakan ketika klien akan mengakses IP publik. Lalu ada QoS atau Bandwidth Management. Jadi, QoS itu kepanjangan dari Quality of Service yang bisa digunakan untuk bandwidth management. Lalu ada point-to-point tunneling yang biasa didengar dengan PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVN. Lalu ada user management seperti DHCP, proxy hotspot, atau radius, dan lain-lain. Di MikroTik juga ada fitur tools yang mempunyai tools yang digunakan sebagai alat seperti bandwidth, testors, mapping, MTRG, dan lain-lain. Untuk selengkapnya, kalian bisa lihat di website yang ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini pengkategorian nama pada perangkat router MikroTik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada 3 simbol nama, yaitu di sini ada RB951. Di sini kalian sudah tahu ya teman-teman apa itu RB. Nah, 951 itu seri atau kelas router, yang 5 itu jumlah port Ethernet, yang ke-1 adalah jumlah slot mini PCI atau wireless. Nah, lalu yang kedua di sini adalah ada word seperti Omnitik, Grove, dan lain-lain ya teman-teman. Di sini juga ada yang ketiga ada expressional naming, yang itu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Nah, contohnya di sini ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Nah, di sini yang router board type. Nah, di sini ada RB952UI, 5AC, 2ND, dan TC. Nah, di sini RB itu merupakan router board, 9 itu 900 series, 5 itu Ethernet, 2 itu wireless, UI itu feeder board. Nah, di sini yang ini itu merupakan feeder wireless, yang ini TC itu merupakan jenis casing. Nah, di sini kalian bisa melihat kode lain yang ada pada router board. Di sini ada U yang merupakan support port USB. Di sini ada P yang mendukung PoE out di beberapa antarmuka, misalnya Ethernet 2, 3, 4, 5, dan lain-lain. Kita lanjut ke arsitektur. Nah, di sini ada arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, lalu di sini sama seperti PC, router board juga memiliki arsitektur yang x64 dan x84. Tetapi MikroTik itu punya lebih dari itu, seperti yang kalian bisa lihat pada gambar yang ini ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa melihat arsitektur MikroTik lebih lengkap itu di web yang ini ya teman-teman. Video kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.